Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal menyelami salah satu babak yang paling kelam dan brutal dalam Mahabharata. Ini adalah sebuah kisah tentang penghinaan yang luar biasa, keadilan yang seolah-olah buta, dan balas dendam tanpa ampun. Judulnya, Bima Membunuh Jenderal Kicaka. Jadi coba bayangkan situasinya. Anda dilecehkan di depan umum, dan orang-orang yang seharusnya melindungi Anda, mereka cuma bisa nonton. Nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, inilah inti dari cerita kita hari ini. Sebuah kisah tentang martabat yang diinjak-injak, sistem keadilan yang lumpuh, dan apa sih yang terjadi kalau kesabaran manusia itu sudah sampai di batasnya. Oke, jadi kita mulai dari awal. Semuanya ini terjadi di Istana Raja Wirata. Ingat kan? Ini adalah tahun ke-13 pengasingan para Pandawa. Jadi mereka semua lagi menyamar. Ada yang jadi juru masak, ada yang jadi pelatih kuda, pokoknya mereka lagi low profile. Tapi situasi yang tadinya udah tegang ini bakal segera jadi jauh lebih panas. Nah, disinilah muncul tokoh antagonis kita, Kicaka. Penting banget nih untuk kita pahami, Kicaka ini bukan jenderal biasa. Dia itu panglima tertinggi, saudara ipar raja, dan jujur aja, dialah penguasa sebenarnya di kerajaan itu. Bahkan Raja Wirata pun kayak nggak punya kuasa di depannya. Kekuasaannya itu mutlak. Dan ini teman-teman, menciptakan panggung yang super berbahaya. Disinilah masalahnya mulai muncul. Drupadi yang menyamar sebagai pelayan pribadi Ratu Sudesna dengan nama Sairandri mau nggak mau menarik perhatian. Kecantikannya itu, ya bahkan dalam penyamaran pun tetap bersinar. Dan sayangnya, cahaya itu menarik perhatian orang yang paling salah di seluruh kerajaan. Dan Cikaka ini, wah, dia nggak buang-buang waktu. Sama sekali nggak ada basa-basi atau rayuan halus. Dia langsung bilang, gue bakal cerain semua istri gue dan jadiin lo ratu gue. Coba bayangkan, ini nunjukin betapa sombongnya dia, betapa yakinnya dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau, kapanpun dia mau. Drupadi tentu saja mencoba menolak. Dia harus hati-hati kan, nggak bisa buka penyamarannya. Jadi dia pakai alasan dia bilang dia dilindungi oleh suami-suami Gandharwa. Itu loh makhluk surgawi yang super kuat. Buat orang normal, ancaman kayak gitu pasti bikin mundur. Tapi buat Kicaka yang sombongnya selangit, ancaman itu dianggap angin lalu aja. Nah, dari sini situasinya jadi makin parah. Pelecehan pribadi ini berubah jadi konspirasi yang mengerikan. Dan yang paling menyakitkan, satu-satunya orang yang seharusnya bisa melindungi Drupadi di istana, malah berbalik melawannya. Jadi, disinilah persekongkolan jahat itu terjadi. Kicaka mendesak adiknya, Ratu Sudesna, untuk membantunya. Dan sang ratu, dia punya ketakutan sendiri. Dia cemburu, takut kalau suaminya, sang raja, malah naksir sama Sairandri. Jadi, dua motivasi busuk ini bertemu, nafsu Kicaka dan kecemburuan ratu. Akhirnya, ratu setuju untuk menjebak Drupadi. Rencananya, dia bakal pura-pura sakit dan nyuruh Drupadi ngambil anggur dari rumah Kicaka. Dan ini adalah momen yang benar-benar memilukan. Drupadi memohon-mohon sama ratu. Dia bilang, tolong jangan suruh saya pergi. Orang itu jahat. Dia bernafsu sama saya. Dia pasti akan memaksa saya. Drupadi tahu persis apa yang bakal terjadi. Dia nggak naif. Dia memohon ke satu-satunya orang yang seharusnya jadi pelindungnya. Tapi permohonannya diabaikan gitu aja. Ratu Sudesna dengan alasan sepele haus tetap maksa Drupadi pergi. Coba deh kita bayangkan, gimana rasanya jalan sendirian menuju bahaya yang udah pasti menanti dan yang ngirim kita ke sana adalah orang yang seharusnya melindungi kita. Ketegangannya tuh, wah, luar biasa. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Ini membawa kengerian dari balik pintu tertutup langsung ke panggung publik. Ini bukan lagi soal pelecehan pribadi, tapi jadi sebuah tontonan ketidakadilan yang super mengejutkan, tepat di jantung kerajaan. Ternyata Drupadi berhasil melawan. Dia mendorong Kicaka sampai jatuh dan kabur dari rumahnya. Kemana dia lari? Tentu saja ke tempat yang dia pikir paling aman, balai sidang raja. Instingnya bilang, disitulah tempat keadilan. Di depan raja, di depan semua menteri, pasti hukum bakal ditegakkan. Tapi Kicaka ini benar-benar keterlaluan. Saking yakinnya sama kekuasaannya, dia ngejar Drupadi sampai ke dalam balai sidang. Dan di sana, di depan mata raja, di depan para menteri, dan yang paling parah, di depan para Pandawa yang lagi menyamar, dia menjambak rambut Drupadi dan menendangnya sampai jatuh. Di depan umum. Dan di saat itulah Drupadi berteriak,
Tapi ini bukan sekedar teriakan kesakitan ya. Ini adalah sebuah tantangan. Dia bertanya, beginikah cara seorang raja memperlakukan rakyatnya? Apa saya nggak bisa dapat keadilan di sini? Dia nggak cuma minta keadilan buat dirinya sendiri. Dia mempertanyakan seluruh sistem, seluruh legitimasi raja yang diam saja melihat ini semua terjadi. Dan di momen paling krusial ini, semua sistem perlindungan gagal total. Raja Wirata, dia terlalu takut sama Kicaka, jadi dia diam 1000 bahasa. Yudhistira, hatinya pasti hancur, tapi dia terikat sumpah penyamaran. Dia terpaksa menahan Bima yang udah siap meledak, karena kalau identitas mereka terbongkar, semua akan sia-sia. Pilihan yang sangat-sangat pahit. Penghinaan di depan umum ini, inilah titik baliknya. Keputusasaan Drupadi sekarang sudah berubah. Bukan lagi kesedihan, tapi sesuatu yang jauh lebih keras, lebih dingin, dan lebih berbahaya. Sebuah tekad untuk balas dendam. Malam itu, diam-diam, Drupadi mendatangi Bima di dapur. Dia nggak lagi menangis, nggak lagi memohon perlindungan. Dia datang dengan amarah yang sudah mengeras jadi baja. Dia datang dengan sebuah tuntutan. Dan tuntutannya ini bukan main-main. Ini sebuah ultimatum. Dia bilang ke Bima, kalau besok pagi Kicaka belum mati, aku akan minum racun dan bunuh diri. Wow, ini bukan lagi permohonan. Dia bilang, lebih baik mati daripada hidup menanggung malu ini 1 hari lagi. Dia memaksa Bima untuk bertindak. Sekarang juga, nggak ada alasan lagi. Dan dari ultimatum itulah lahir sebuah rencana. Rencana yang dingin dan diperhitungkan. Drupadi akan memancing Kicaka dengan janji pertemuan rahasia di balai tari kerajaan larut malam. Tapi yang menunggu di sana bukanlah Drupadi, melainkan Bima yang akan bersembunyi di bawah selimut. Mereka akan pakai nafsunya Kicaka sendiri sebagai senjata untuk menghabisinya. Kali ini gak ada jalan lolos. Oke, sekarang kita sampai di babak akhir yang mengerikan. Panggung sudah disiapkan, perangkap sudah dipasang. Dan sang pemangsa sebentar lagi akan menjadi mangsanya. Kicaka pun datang ke balai tari yang gelap. Wah, dia gembira banget pakai baju terbaiknya, wangi-wangian. Bener-bener yakin malam ini dia akan menang. Dia melihat ada sosok di atas tempat tidur, terbungkus selimut. Dia pikir inilah malam kemenangannya. Tapi saat dia mendekat dan berbisik, suara yang menjawab bukan suara lembut Drupadi, tapi geraman Bima. Sekarang, kamu akan merasakan sentuhanku. Bayangkan betapa kaget dan ngerinya Kicaka saat itu. Fantasinya berubah jadi mimpi buruk dalam sekejap. Dan balas dendam Bima benar-benar brutal dan tuntas. Ini bukan pertarungan biasa. Bima meremukkan Kicaka, menghancurkan setiap tulangnya, sampai tubuhnya jadi gumpalan daging yang gak bisa dikenali lagi. Ini bukan cuma pembunuhan, ini adalah penghapusan. Sebuah pesan yang sangat-sangat jelas untuk membalas penghinaan yang diterima Drupadi. Jadi, kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar kan? Kalau keadilan dari sistem sudah nggak bisa diharapkan, kalau para pelindung hanya diam, apakah balas dendam menjadi satu-satunya jalan yang tersisa? Ini adalah dilema yang memaksa kita berpikir tentang garis tipis antara keadilan dan pembalasan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.